warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betri Apriliana Aldila dengan NIM 2352.02837 dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fixed truss rack. Jadi yang pertama adalah pengertian. Truss rack sendiri adalah sebuah peralatan yang terbuat dari plat besi yang terdapat pada saluran perairan. Fungsinya adalah untuk menjaga kebersihan saluran perairan dan menyaring sampah-sampah yang ikut terbawa dalam saluran perairan sehingga tidak ikut ke dalam tahap proses berikutnya. Nah, fungsi truss rack sendiri sebenarnya itu ada 3. Yang pertama adalah menjaga peralatan, efisiensi perairan, dan untuk menyaring sampah-sampah sendiri. Maksudnya adalah yang pertama itu adalah efisiensi peralatan. Jadi setelah perairan ini melewati tahap truss rack itu lanjut ke tahap berikutnya. Nah, maksudnya di sini efisiensi peralatan, jadi misalkan sampahnya ini enggak ikut terbawa ke tahap berikutnya, itu nanti nggak merusak peralatan yang lainnya karena sampah-sampah itu udah disaring duluan di tahap awal si truss rack ini. Nah, sampah-sampah yang biasa disaring itu tuh yang misalnya agak besar kayak daun, ranting, terus sampah plastik. Nah, itu yang bisa disaring oleh si truss rack sendiri. Karena bentuk truss rack ini jerujinya itu agak renggang gitu dengan permukaan yang besar, jadi makanya cocok untuk menyaring sampah-sampah yang besar. Jadi kalau sampah-sampah yang kecil kemungkinan masih teralir, misalkan kayak sampah-sampah plastik yang ukurannya kecil, nah itu biasanya bisa ikut teralir juga karena memang permukaan truss rack sendiri itu tuh besar. Yang kedua adalah membersihkan perairan dari sampah. Nah, itu sebenarnya sama aja sih tadi kayak efisiensi peralatan. Jadi memang si truss rack ini memang pada dasarnya fungsinya itu untuk menyaring air dari sampah-sampah itu tadi, jadi dia nggak terbawa ke tahap berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah jenis-jenis truss rack. Jenis truss rack itu ada 3. Yang pertama adalah fixed truss rack. Fixed truss rack ini maksudnya adalah truss rack yang bersifat permanen. Biasanya terbuat dari baja, terbuat dari baja. Nah, ini biasanya tetap ditaruh di tempat-tempat yang akumulasi sampahnya jarang. Maksudnya gimana? Misalkan di tempat perairan atau saluran perairan yang sedikit aktivitas manusianya, otomatis kan sampahnya sedikit juga. Makanya jenis fixed truss rack ini cocok untuk ditaruh di situ. Jadi makanya dia tuh bersifat permanen, jadi nggak dibongkar pasang kayak sudah gitu aja. Nah, dia ini keunggulannya adalah jarang efisiensi untuk kebersihannya sedikit. Jadi kayak kita membersihkan truss rack ini tuh jarang karena dia memang ya jarang juga dialirin si sampah itu tadi karena dia berada di tempat yang minim aktivitas manusia. Yang kedua adalah removable truss rack. Removable truss rack itu sebenarnya adalah truss rack yang bersifat tidak permanen. Jadi biasanya dia terbuat dari aluminium. Di sini maksudnya removable truss rack ini ditaruh di tempat yang akumulasi sampahnya banyak atau di tempat saluran perairan yang banyak aktivitas manusianya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pembersihan. Jadi misalkan dia kan bersifatnya removable tuh, jadi mudah dilepas pasang, jadi gampang untuk dibersihinnya. Kayak ya, misalkan akumulasi pembersihannya bisa seminggu sekali kayak gitu kan, karena nggak bagus juga misalkan truss racknya keadaannya kotor, ya otomatis yang hasil penyaringannya itu tuh nggak bersih. Yang ketiga adalah floating truss rack. Sebenarnya fungsinya sama seperti truss rack yang lain, untuk menyaring sampah juga. Bedanya dia ini untuk menyaring sampah yang berada di permukaan perairan. Jadi dia ini kan perairan, nah ini si truss racknya dipasang di sini di atasnya. Jadi dia menyaring sampah yang berada di atas permukaan perairan itu. Dan dia nih bentuknya seperti removable truss rack juga, bedanya dia adalah mengapung di atas perairan. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama aku Tera Yana. Di sini aku akan bahas faktor penting dalam pembuatan truss rack. Truss rack biasanya terbuat dari logam seperti stainless steel atau galvanis, plastik atau beton, tergantung pada kebutuhan lingkungannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan truss rack yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, karakteristik sampah. Yang kedua, tekanan statis.
Yang ketiga, head loss. Yang keempat, kemiringan muka trash rack. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana proses pemasangan dan pemeliharaan trash rack. Lokasi pemasangan, trash rack dipasang di pintu masuk saluran pengambilan air untuk mencegah masuknya material besar ke dalam sistem. Yang perlu dipersiapkan, 1. Tentukan lokasi pemasangan berdasarkan aliran air dan risiko masuknya apa sampah. 2. Pilih jenis material trash rack, stainless atau baja sesuai dengan kebutuhan. 3. Pastikan trash rack sesuai dengan kapasitas aliran air dan ukuran sampah yang akan dipasang. Jadwal pemeliharaan. Pemeliharaan rutin diperlukan untuk membersihkan trash rack dan memastikan kinerjanya tetap optimal. Frekuensi pembersihan tergantung pada akumulasi sampah. Untuk berikutnya adalah contoh penggunaan trash rack. Di sini kelompok kami mengambil 2 contoh studi kasus. Yang pertama adalah di Bojonegoro. Trash rack ini dipasang pada hulu dan hilir perairan. Tujuannya adalah untuk mencegah sampah itu masuk ke dalam area perkotaan. Yang kedua adalah di pembangkit listrik tenaga air. Trash rack ini itu tuh juga dipasang. Tujuannya adalah untuk menghindari masuknya serpihan-serpihan kasar dalam perairan. Masalah yang timbul dari trash rack. Berikut ada beberapa masalah yang timbul akibat menggunakan trash rack. Yang pertama, trash rack dapat mengalami penyumbatan akibat akumulasi sampah dan material besar. Jika tidak dibersihkan secara rutin, penyumbatan ini dapat menghambat aliran air dan menyebabkan penurunan efisiensi. Yang kedua, jika trash rack tidak dibersihkan secara teratur, akumulasi sampah menyebabkan pembusukan dan menghasilkan bau tidak sedap, serta mempengaruhi kualitas air di sekitarnya. Kesimpulan, trash rack adalah komponen vital dalam sistem pengolahan air yang berfungsi untuk menyaring material besar sebelum air masuk ke proses pengolahan, sehingga melindungi peralatan dan meningkatkan efisiensi operasional. Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan trash rack juga menghadapi tantangan seperti penyumbatan, biaya pemeliharaan yang tinggi, dan dampak terhadap kualitas air jika tidak dirawat dengan baik. Oleh karena itu, pemeliharaan rutin dan desain yang tepat sangat penting untuk memastikan efektivitas trash rack sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan sistem pengolahan air dan perlindungan lingkungan. Sekian dari kelompok trash rack. Terima kasih.